Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yonatan Ishak Marbun, NIM 2018113934. Saya Prodi Sistem Informasi semester 4, mahasiswa Universitas Sibi Medan. Pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit hasil presentasi saya mengenai analisa kasus bisnis dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi atau APSI. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Apa pengertian dari kasus bisnis atau business case? Adalah sebuah proposal terstruktur untuk memperbaiki bisnis yang berfungsi sebagai sebuah paket keputusan untuk para pengambil keputusan organisasi. Sebuah kasus bisnis juga mencakup analisis kinerja proses suatu bisnis dan kebutuhan atau masalah yang terkait, alternatif solusi yang diusulkan, pendapat kesulitan, dan analisis biaya manfaat yang disesuaikan resiko. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hal-hal yang diketahui dan akan diketahui nantinya, yaitu operasi dan kebutuhan bisnis. Yang kedua, bagaimana proyek IT mendukung perencanaan strategi secara menyeluruh. Dan yang ketiga, ada bagaimana sistem proyek itu dimulai. Dan terakhir, bagaimana sistem analisis melakukan investigasi awal serta studi kelayakan. Selanjutnya, keterkaitan. Adapun kaitan atau hubungan antara kasus bisnis dengan sistem informasi, yaitu sistem informasi mendukung suatu perusahaan dalam membangun solusi bisnis secara lebih baik. Contohnya adalah mengurangi biaya, meningkatkan penjualan, dan sebagainya, sehingga strategi bisnis yang dibuat dapat direalisasikan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, yang keempat, ada tujuan dari business case. Tujuannya adalah untuk menggambarkan biaya proyek dan membandingkan dengan manfaat guna menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dicapai. Semua masalah bisnis dapat diatasi dengan sejumlah proyek alternatif. Dan kemudian, manfaat business case adalah dokumen yang diperlukan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Pasalnya, ia dapat mengungkapkan nilai dari semua keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Sekarang kita masuk ke dalam keuntungan business case. Yang pertama itu ada strategi risk management yang mumpuni atau melaksanakan tugasnya dengan baik, perencanaannya dengan baik, sehingga nantinya perusahaan itu bakalan maju dan berkembang. Dan kedua, ada cara yang baik untuk menemukan aktivitas dan keputusan bisnis terbaik. Selanjutnya, meningkatkan angka return on investment atau jumlah pendapatan perusahaan. Dan selanjutnya, sebagai metode yang baik untuk keperluan kolaborasi antara perusahaan. Nah, mengapa sistem informasi harus dikaitkan dengan bisnis dalam hal perancangan dan analisa? Karena business case ialah pada dasarnya hanya baru analisis saja. Kalau sistem informasi itu bisa membuat suatu perancangan bisnis atau mengawali bisnis dengan cara membuat situs web yang bergabung dengan teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi saat ini untuk mendukung suatu proyek dan manajemen bisnis. Dan kalau hanya berfokus kepada sistem informasi saja, maka tidak akan berjalan sesuai rencana bisnis yang dibangun dan direncanakan. Dan kalau membuat bisnis itu dari awal harus ada analisis dan perencanaan yang sesuai dan cocok agar nantinya perusahaan dan bisnis dapat lebih maju dan lebih berkembang lagi, sehingga meningkatkan mutu dan kualitas perusahaan bisnis. Nah, adapun kesimpulannya yaitu analyzing business case merupakan kumpulan asumsi tentang bagaimana nilai diciptakan. Asumsi ini harus diuji guna untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan dapat dicapai. Business case juga harus didasarkan pada indikator kualitatif dan kuantitatif
yang memperkuat asumsi dan memberikan dukungan bagi pengambil keputusan dalam menetapkan investasi di masa yang akan datang. Baiklah, terima kasih banyak. Sampai di sini saja pembahasannya. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya.